lebih ke kode etik ya. Jadi memang wajib banget hukumnya, wajib banget hukumnya. Setiap member kita pada saat sudah bergabung di Oriflame itu sudah tahu banget deh gitu loh. Peraturan-peraturan yang memang harus dijalankan sebagai seorang member Oriflame Indonesia atau sebagai member Oriflame tepatnya ya. Karena teman-teman ini membawa nama besar Oriflame sebenarnya. Pada saat teman-teman sudah bergabung di Oriflame, itu sudah menandakan, apalagi kalau misal kenalan, hai nama saya Novi, saya member independen Oriflame Indonesia. Itu tuh kayaknya sudah perwakilan membawa nama besar Oriflame gitu. Jadi kita ingin di sini semua sangat mengerti do's sama don'ts-nya, apa sih sebenarnya kode etik itu gitu, apa sih yang mesti harus saya lakukan, apa yang mesti yang benar-benar itu yang sesuai dengan kode etik Oriflame itu seperti apa kayak gitu. Nah, kita di sini kode etik ini ada 2 modul yaitu merekrut dan menjual ya. Jadi di sini memang lebih memahami kalian semua apa yang mesti dipertimbangkan pada saat merekrut orang, dan yang paling penting lagi hal apa saja sih pada saat kita ingin menjual produk Oriflame, langkah-langkahnya seperti apa ya. Oke teman-teman, so are you ready teman-teman? Apakah teman-teman semua siap? Siap, yes, 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 yes. Aku pun juga sangat siap sekali. Oke ya, kita akan melanjutkan untuk ke slide berikutnya. Ini dia. Sebelum kita mengetahui e-learning, teman-teman di sini semua tahu kan e-learning dan gimana cara aksesnya? Pada tahu? Jadi cara mengakses e-learning itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dari mobile office. Bisa, pada bisa nih ya, harus bisa ya teman-teman. Jadi yang pertama mengakses untuk ke e-learning itu adalah pertama dari mobile office, yang kedua adalah bisa dari Oriflame app ya. Di sini bisa langsung, kalau misal Oriflame app itu lebih gampang lagi karena udah ada tulisannya e-learning gitu nih di sebelah sini ya kan teman-teman. Itu udah langsung klik aja, bakalan semuanya akan muncul gitu untuk e-learning semua modul ya. Dan sekarang kita fokusnya yang pertama kali kita akan share ya, yaitu kode etik untuk merekrut. Seperti yang tadi disebutin di awal ya, kenapa sih ini kode etik ini penting banget gitu? Karena teman-teman semua yang hadir di sini, kita tuh sebagai Oriflame, kita Oriflame ini ingin membantu untuk memahami sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan sebelum merekrut orang untuk bergabung di Oriflame. Jangan sampai kita salah ya, jangan sampai kita terjebak seperti itu. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah cara memberikan ekspektasi penghasilan yang akurat pada rekrut. Yang kedua adalah cara menjalankan kewajiban saat rekrut. Dan satu hal lagi, ini director and up ini wajib banget, penting banget, apalagi kita mulai adalah di bulan depan, itu wajib banget harus mengakses e-learning kode etik. Nanti Mbak Dina akan jelaskan ya. Tapi sebelumnya kita akan, kalau teman-teman sudah sering membuka dan sudah tahu cara mengakses e-learning, karena e-learning ini lebih kepada aktivitas sebenarnya. Jadi ada pertanyaan dan kita harus menjawab di setiap pertanyaan yang ada di e-learning tersebut ya. Udah lihat belum ya teman-teman your screen sharing e-learning? Udah ya, berarti e-learning kan yang dilihat ya? Oh oke. Sudah. Tapi yang terlihat apa? E-learning nggak? Oke. Jadi ini dia teman-teman. Teman-teman kan biasanya kan, oke. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada e-learning ya kan, masuk biasa lah ya, login terus masukin password, terus udah gitu klik e-learning dan di sini akan muncul semuanya e-learning ini. Sebentar ya. Nah, oke ya. Ini ada semuanya di sini, tapi kita bisa lanjut atau klik di skill penjualan dan rekrutmen. Nah, di sini akhirnya teman-teman akan menemukan kode etik, satu untuk penjual dan satu untuk merekrut. Seperti yang tadi, kita akan pertama kali fokusnya untuk merekrut ya. Jadi kita klik untuk kode etik merekrut, kode etik untuk merekrut, dan kita sama-sama berlatih ya teman-teman. Jadi di sini ada summary
bahwa menyatakan Oriflame itu adalah anggota dari World Federation Direct Sales Association, membanggakan ya, artinya sebagai brand partner, sebagai member, kita punya beberapa tanggung jawab dan kewajiban yang perlu dijalani ya. Jadi wajib banget teman-teman mengikuti kelas ini, dan Novi yakin banget bahwa teman-teman di sini sudah tahu jawabannya gitu, karena pertanyaannya sebenarnya mudah kok gitu kan. Kalau teman-teman tahu aturan dari kode etik Oriflame pasti mudah menjawabnya. Oke, kita siap ya, kita akan mulai teman-teman. Masih loading ya. Iya maaf ya, backgroundnya suaranya kenceng karena di sini ada hujan juga. Oke, sekarang nih ada tulisannya juga, selamat datang ya. Tadi sudah Novi jelasin. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan belajar yang pertama cara memberikan ekspektasi penghasilan yang akurat pada rekrut, dan dua menjalankan kewajiban saat rekrut. Oke, sekarang pertanyaan pertama ya, kita latihan. Judulnya yang pertama, mengajak orang ke meeting Oriflame. Rinawati merupakan brand partner independen Oriflame. Ia telah cukup lama menjual produk Oriflame. Sekarang ia mau mendapat penghasilan lebih dengan merekrut orang untuk bergabung dengan Oriflame dan membangun komunitasnya sendiri. Ia harus melakukan hal ini dengan menyampaikan tujuan meeting secara jujur dan tidak memaksa. Ia mendekati salah satu pelanggan namanya Bella untuk mengajaknya hadir ke Explore. Apa yang harus diucapkan Rinawati? Yang A, hai Bella, saya perhatikan kamu suka banget sama produk Oriflame. Menurut saya kamu bisa jadi member yang hebat loh. Aku ingin ajak kamu ke Explore biar bisa menjelaskan peluang bisnis Oriflame. B, hai Bella, saya perhatikan kamu suka banget sama produk Oriflame. Ini undanganmu untuk meeting yang saya buat. Sampai ketemu Sabtu jam 18.00 ya. Yang C, hai Bella, kamu bisa dapat banyak uang loh dengan jualan dan rekomendasiin produk. Cukup tanda tangan dokumen ini dan kamu jadi member deh. Jawabannya A, B, atau C. Silahkan ditulis di kolom chat. Wow. Wow, teman-teman ini semuanya pintar sekali. Oke, kita lihat ya, apakah jawabannya kalian benar untuk menjawab A. Kirim. Yeay, selamat semuanya yang sudah menjawab dengan benar. Berarti teman-teman semua sudah sangat mengerti bagaimana cara mengajak orang untuk bergabung di Oriflame ya. Oke, sekarang latihan yang kedua. Menetapkan ekspektasi penghasilan. Setelah meeting, Bella mendatangi Rinawati dan ia tertarik untuk bergabung dengan Oriflame. Tapi ia belum yakin nih gitu kan untuk menginvestasikan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi brand partner Oriflame. Ia bertanya pada Rinawati berapa banyak penghasilan yang akan ia dapatkan. Rinawati tidak mungkin dapat memprediksi hal ini, jadi ia harus ingat untuk tidak terlalu banyak berjanji. Apa yang sebaiknya jawaban Rinawati? A, kamu sepertinya penjual yang hebat. Saya yakin kamu bisa dapat minimal 15 juta per bulan sebagai brand partner. B, saya tidak bisa memprediksi dengan akurat Bella. Hal ini tergantung banyak faktor seperti keterampilanmu serta waktu dan usaha yang kamu investasikan. Yuk duduk dulu dan bahas bareng. Oriflame memiliki success plan yang jelas tentang bagaimana meraih pencapaian yang kamu targetkan. Yang C, saya tidak tahu pasti berapanya, tapi salah satu teman dekat saya keluar dan berjaya dan dari kerjanya selama 6 bulan dan hidup 100% dari penghasilan di Oriflame. A, B, atau C? Oke, jawaban semuanya adalah B. Dan kita akan melihat hasilnya. Kirim. Yeay, tepat. Karena jawabannya yang baik, Rinawati tidak bisa menebak pertama Bella di masa depan. Kalau ia ingin memberikan gambaran pada Bella, ia harus buat hitung-hitungan untuk menunjukkan beberapa contoh yang sesuai dengan profil Bella. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjut adalah ke nomor 3. Latihan menjelaskan tentang berjualan dan stok produk ke rekrut. Ya, periode katalog telah mendekati akhir dan Rinawati butuh lebih banyak penjualan untuk meraih title beauty influencer. Ia perhatikan Bella belum buat order sama sekali. Ia mengontak Bella, apa yang sebaiknya ia katakan? A, hai Bella, kamu belum buat order di periode katalog ini nih. Kamu perlu buat minimal 100 BP. Kalau tidak, aku tidak bisa capai title beauty influencer.
Yang B, hai Bella, aku perhatikan kamu belum menjual apa-apa di periode katalog yang sedang berlangsung. Kalau kamu buat order 100 BP sekarang, aku akan kasih kamu buku buatanku How to Succeed in Direct Selling. Gratis. Hai Bella yang C, aku perhatikan kamu belum menjual apa-apa di periode katalog yang sedang berlangsung. Tahu nggak sih, biar jualan lebih mudah, kamu sebaiknya beli produk untuk stok. Gimana kalau kamu buat order untuk beberapa produk? Yang D, hai Bella, aku perhatikan kamu belum menjual apa-apa di periode katalog yang sedang berlangsung. Apakah kamu sudah coba untuk aktif menawarkan produk? Jawabannya yang mana teman-teman semuanya? Wow, jawabannya semuanya pada D. Dan kita akan melihat hasilnya. Apakah jawabannya beneran D? Kita kirim. Yeay, tepat. Membantu orang yang kamu ajak untuk sukses adalah bagian dari meraih title dan mengembangkan komunitas kalian. Rinawati perlu berkomunikasi dengan Bella agar tahu cara terbaik untuk membantunya. Meskipun begitu, Rinawati tidak boleh memaksa Bella untuk mengorder produk apapun. Wow, gila. Keren banget ini Mbak Dina. Semuanya pada tahu jawabannya ya. Tidak diragukan lagi, kalian benar-benar member sejati Oriflame. Oke. Keren banget ya Kak ya. Keren banget, asli Kak. Bangga Semuanya banget bener. loh. Ternyata pada udah jago-jago gitu ya Kak ya. Iya, pada ngerti semuanya jawabannya Keren kan. banget. Oke, kita akan lanjut untuk latihan selanjutnya, menetapkan ekspektasi title. Suatu hari Rinawati didatangi oleh Maria, seorang wanita pekerja keras dan ambisius yang ingin bergabung dengan Oriflame dan membangun komunitasnya sendiri. Ia menyampaikan pada Rinawati bahwa ia belum memutuskan untuk gabung di komunitas tertentu. Ia ingin gabung di komunitas di mana ia dapat berkembang dengan cepat dan bisa bantu ia meraih Diamond Director dalam 1 tahun. Rinawati berpendapat Maria bisa jadi aset hebat untuk timnya. Apa yang ia bisa katakan? Yang A, senang sekali dengarnya Maria, meraih title itu membutuhkan keterampilan tapi aku yakin kamu bisa. B, aku sangat senang Maria, kamu dan aku akan sukses bersama. Yuk langsung isi aplikasinya sekarang. C, kabar luar biasa Maria, saya percaya kamu bisa mencapai semua title kalau gabung di komunitasku. Yang D, itu kabar yang hebat Maria, aku akan sangat senang kalau kamu mau gabung dengan komunitasku. Betul, karena meraih title tinggi butuh waktu untuk konsisten serta usaha, saya yakin kamu bisa mencapainya. Jawabannya A, B, C, atau D, silahkan. Ada yang yang E itu Alberto. Oke, Alberto silahkan menjawab. Wow, jawabannya adalah semuanya menjawab rata-rata D. Oke, kita akan lihat apakah jawabannya D yang tepat. Novi akan klik dan kirim. Yeay, benar banget. Maria adalah brand partner baru Rinawati. Rinawati bertanggung jawab untuk memberikan informasi tepat mengenai title yang bisa diraih secara agar ia bisa mengambil keputusan yang tepat. Di sini adalah meluruskan ekspektasi Maria dalam ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk ke latihan selanjutnya, memperhatikan klaim produk ya. Rinawati membaca konten media sosial dari salah satu member di komunitasnya mengenai benefit dari produk shampoo Love Nature Coconut Oil Oriflame dapat membasmi kutu rambut. Apa yang seharusnya dilakukan Rinawati terhadap membernya? Ya, teman-teman ya, sekarang memperhatikan klaim produk. Jawaban A, menyetujuinya dan menyarankan untuk share ke lebih banyak orang lagi. Yang B, menegur bahwa konten tersebut adalah overclaim karena tidak pernah ada pernyataan resmi mengenai benefit tersebut dari Oriflame. Jawabannya semuanya rata-rata adalah B. Kita lihat. Yes, tepat banget. Karena konten mengenai benefit dari setiap produknya Oriflame ya harus sesuai dengan pernyataan resmi dari kita, sehingga tidak menimbulkan overclaim ya teman-teman. Jadi nggak boleh tuh namanya kita overclaim gitu kan. Love Nature Coconut Oil Oriflame nggak ada kita pernah tulisan itu dapat membasmi kutu rambut ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat ya teman-teman. Jadi di situ tadi ada latihannya dan sekarang ini ada kuisnya. Apa sih yang sudah kamu pelajari? Apakah yang pertama, apakah brand partner harus melakukan pembelian di tiap periode katalog? A, ya 100 BP, yang B, tidak. Jawabannya apa teman-teman? Ada yang B, ada yang A, tidak.
Yes. Kita akan jawab karena banyak, semuanya adalah jawabannya B. Kita akan klik kirim. Yes, benar banget yang menjawab tidak ya teman-teman. Jadi tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, yang nomor 2. Berapa banyak uang yang bisa didapatkan seorang brand partner baru di 6 bulan pertamanya? Yang satu, pilihan pertama, semua tergantung masing-masing individu dan keterampilan penjual. Waktu yang dipakai untuk menjual dan membangun jaringan di periode waktu tersebut dan faktor-faktor lainnya. Yang B, pendapatan rata-rata antara 20 juta hingga 40 juta per bulan. Yang D, minimal 1 juta per katalog. A, B, atau C? Oke, semua jawabannya adalah A. Novi akan klik dan kirim. Yeay, benar banget ya. Dan sekarang pertanyaan terakhir berhubungan dengan kuis. Nomor 3 ya. Rekrut potensial memiliki ekspektasi salah tentang penghasilannya di Oriflame ya. Sebagai sponsor, yang mana yang merupakan tanggung jawabmu saat merekrut orang tersebut? Yang A, kamu butuh memastikan bahwa si rekrut dapat semua informasi yang dibutuhkan agar ia bisa mengambil keputusan yang benar untuk bergabung atau tidak bergabung dengan Oriflame. Yang B, tanggung jawab adalah untuk mendapatkan rekrut potensial secepat mungkin. Setelah mereka menandatangani formulir, kamu bisa memberi semua info yang mereka butuhkan untuk sukses. C, kamu hanya butuh memastikan bahwa apa yang kamu sampaikan itu bukan kebohongan. Tidak perlu memperbaiki ekspektasi orang yang salah, kamu tidak boleh mematahkan semangat orang untuk meraih mimpi mereka. Jawabannya apa? B, A, B, atau C? Jawabannya semua adalah A. Novi akan klik A dan akan kirim. Yeay, wow, semuanya teman-teman sudah menjawab dengan tepat ya dan benar. Jadi kesimpulannya adalah sekarang semuanya kalian lebih banyak tahu tentang apa yang dibutuhkan saat merekrut orang lain untuk bergabung di Oriflame. Karena kalian sudah tahu beberapa kewajiban dan cara berperilaku sesuai kode etik dan aturan perilaku Oriflame. Jadi di kelas ini kalian sudah lulus. Yeay, Mbak Dina, mereka pada lulus semuanya. Kita harus kasih tepuk tangan dong. Alhamdulillah, senang banget kan Novi. Karena teman-teman semuanya sudah lulus, bagaimana cara memberikan ekspektasi penghasilan yang akurat pada rekrut, bagaimana cara menjalankan kewajiban etis saat merekrut, gitu kan. Jadi semuanya di sini kita harapkan bisa merasa lebih tenang dalam peran teman-teman semua, baik sebagai seorang brand partner, baik sebagai seorang beauty influencer, baik sebagai seorang beauty entrepreneur, dan nggak lupa terus mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari ya di kelas ini dan selalu share kode etik ini ya, share. Ini sangat penting banget ya. Oke, aku akan stop share ya dan ini aku akan lanjutkan untuk ke presentasi berikutnya ya. Oke, ini kita udah ya teman-teman semuanya. Sekarang kode etik untuk merekrut sudah. Nah, sekarang kita lanjut untuk e-learning kode etik untuk penjual. Di sini kalian bisa mengetahui ya bagaimana memahami apa yang perlu dipikirkan saat kita menjual produk Oriflame. Jadi nggak langsung aja kita menawarkan atau menjual produk Oriflame. Jadi ada 3 hal di sini: memperkenalkan diri sebagai penjual, yang kedua memberikan deskripsi produk yang akurat, dan yang ketiga memberikan ketentuan pembelian yang akurat ya teman-teman. Dan yuk kita langsung aja, aku stop share lagi dan aku akan share lagi ya teman-teman. Ini dia ke bagian selanjutnya. Bentar ya. Ini setelah selesai ini teman-teman nanti akan balik lagi untuk ke sini dan kita akan lanjut ke e-learning lagi. Ya, oke. Kita ke e-learning lagi dan kita lanjut ke kode etik penjual. Ya, kita akan klik di sini dan akan terbuka untuk e-learning kode etik penjual. Ya, oke, kita akan mulai. Siap ya, teman-teman, untuk menjawab semua latihan ya yang ada di dalam e-learning untuk kode etik penjual. Oke, kita mulai latihan dalam hal memperkenalkan diri ya.
Karena di sini pasti pada jago semua sih gitu kan. Oke, apakah kamu akan beli produk dari orang yang tidak kamu kenal? Penting untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan potensial. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memperkenalkan diri dan berikan alasan mengapa kamu menghubungi si pelanggan. Yuk coba Rinawati sebagai brand partner independen Oriflame, ia mendatangi pelanggan untuk pertama kalinya. Apa yang sebaiknya ia ucapkan? Yang A, hai, aku mau jualan produk eyeshadow dengan harga murah nih, pasti cantik kalau kamu pakai. Yang B, hai, namaku Rinawati, aku seorang brand partner independen Oriflame, aku ingin menunjukkan beberapa produk keren ke kamu nih. Yang C, hai, aku Rinawati, aku kerja untuk Oriflame, please cek produk keren di katalog terbaru kami dong. Silakan jawab A. Novi, sorry Kak, screen-nya nggak kelihatan Kak, nggak keluar. Kok nggak kelihatan seriusan? Kok ya? Seriusan Pak? Ini nggak keluar. Ini? Ini baru keluar nih. Oh maaf ya. Oke guys, maaf. Lanjut Kak. Tapi udah ada yang jawab loh, Be. Keren banget ya, padahal belum keluar tapi udah tahu jawabannya. Udah ada loh. Gila keren banget ya. Oke. Oke, ini pertanyaannya. Silakan dibaca. Tapi sudah ada yang jawab yang B, gitu kan? Oke, udah ada yang jawab? Udah ada. Oke, B. Oke, nggak ada. Tadi dengerin Mbak Novi. Gila ini benar-benar dia dengerin banget suara gue. Oke, sekarang aku akan klik yang B ya teman-teman ya. Mari kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Kirim. Yeay. Jawabannya benar. Gila kamu kece banget loh. Jadi benar-benar memperkenalkan diri itu harus sesuai dengan menyebutkan saya brand partner independen Oriflame gitu kan. Saya sebagai beauty influencer independen Oriflame ya. Benar banget jawabannya adalah yang B. Sekarang latihan kedua. Menampilkan foto sebelum dan sesudah. Rinawati sedang mau buat konten di medsos pribadinya. Ia ingin menunjukkan hasil luar biasa yang ia dapatkan dari rutinitas perawatan kulit Oriflame. Ia akan post foto ini dengan caption, aku pakai rutinitas perawatan kulit ini selama sebulan. Apa kamu lihat perubahannya? Gimana pengalamanmu pakai perawatan kulit Oriflame? Saat posting foto sebelum dan sesudah, apa yang harus ia pertimbangkan? Yang pertama, ia harus menggunakan filter di foto sebelum dan sesudah untuk menonjolkan hasil produk. Yang B, ia harus menggunakan filter di foto sesudah untuk menonjolkan hasil produk. Yang C, ia harus menggunakan setting dengan background tanpa filter di kedua foto agar bisa dibandingkan. Jawabannya apa? C. Ada yang B? Yes. Dan banyak banget yang jawab C. Oke, Novi akan klik aja langsung jawaban C. Dan kirim, yes, benar banget ya teman-teman. Kenapa? Karena ini penting banget. Kita tidak ingin menyesatkan followernya Rinawati gitu kan. Karena kita ingin adalah menyampaikan dengan jelas produk apa yang digunakan dan bagaimana cara penggunaannya. Itu adalah yang tepat. Sekarang latihan nomor 3, buat klaim produk. Rinawati sedang coba well-being by Oriflame dan mau buat konten medsos pribadinya tentang hal tersebut. Ia dapat pertanyaan dari salah satu followernya, mengapa dan kapan sebaiknya minum NutriShake. Rinawati tidak terlalu yakin karena ia belum sering minum NutriShake. Apa jawaban yang sebaiknya ia pilih? Yang A, Rinawati harus memasukkan link atau tautan halaman produk NutriShake di personal beauty store-nya atau website resmi Oriflame di mana detail tentang produk dapat ditemukan. Yang B, Rinawati tahu bahwa NutriShake dapat jadi pengganti makan siang atau makan malam, bahkan bisa bantu menurunkan berat badan. Yang C, Rinawati cari info di internet tentang mengapa dan berapa sering sebaiknya minum protein shakes. Ia menemukan beberapa situs yang bisa dipercaya dan mengirim info tersebut ke followernya. Aku mau lihat jawabannya. Dan semuanya ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, A dan C ya. Oke, A dan C. Kita klik dulu ya untuk jawaban A. Ya. Kirim. Dan jawabannya itu adalah yang tepat sebenarnya adalah yang A. Ya. Jadi benar-benar kalian ini disarankan untuk mengacu pada sumber info asli, yaitu Oriflame. Saat kamu tidak yakin jawaban apa yang harus diberikan pada pelanggan,
Jadi benar-benar Rinawati punya personal beauty store ya, terus ia tinggal memasukkan linknya ke sana. Jadi benar-benar tepat gitu loh untuk semua klaimnya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan keempat, mengatur pengembalian. Rinawati dapat komplain dari pelanggan yang mengatakan warna lipstik yang ia dapatkan tidak sesuai dengan yang ia order. Ayo, siapa yang pernah mendapatkan seperti ini case-nya? Coba ditulis di komen ya. Oke, terus Rinawati mengecek ulang order dan mengetahui bahwa si pelanggan salah. Apa yang harus ia lakukan? Tuh langsung pernah, Kak. Waduh, pasti banyak pada pernah ya dapat ini. Wah, langsung jawabannya B. Yang A, Rinawati harus mengizinkan pelanggan untuk mengembalikan produk, setelahnya ia bisa menjualnya ke pelanggan lain. Yang B, Rinawati harus merujuk kembali pada persyaratan pembelian dan berkomunikasi dengan pihak customer service Oriflame sebelum memberikan jawaban kepada pelanggan. Yang C, pelanggan selalu benar, Rinawati harus mengambil kembali produk dan mengembalikan uang si pelanggan. Jawabannya udah pada jawab semuanya adalah B. Oke, aku akan klik B dan kita kirim. Yes, tepat banget. Syarat pengembalian menjelaskan apakah seorang pelanggan dapat atau tidak dapat mengembalikan produk yang sudah digunakan karena produk sudah dipakai. Rinawati tidak punya kewajiban untuk mengizinkan si pelanggan untuk mengembalikannya. Meski begitu, dalam beberapa kasus ada periode garansi kepuasan Oriflame di mana si pelanggan dapat hak untuk mengembalikan produk bahkan yang sudah digunakan. Ya, benar banget. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada catatan notes. Tahu nggak kalau klaim produk itu adalah pernyataan fakta tentang suatu produk. Secara hukum, semua klaim produk perlu diverifikasi oleh penelitian ilmiah, yaitu Departemen R&D Oriflame bertanggung jawab untuk penelitian ini. Sebagai brand partner, kamu tidak bisa buat klaim produk kecuali dipublikasikan oleh Oriflame. Tapi kamu bisa berbagi pengalaman pribadi tentang suatu produk sepanjang tidak melebih-lebihkan dan atau menyatakan sesuatu yang tidak benar dan bukan merupakan pengalaman pribadi. Contoh, menurut Oriflame, Novage Bright Sublime bisa membuat kulit menjadi tampak cerah dan merata. Ini terbukti secara klinis berdasarkan masukan referensi yang ada di katalog, karena itu sangat jelas banget ya. Rinawati menggunakan produk ini dan menurut dia hasilnya luar biasa. Dia bikin konten di media sosial pribadi tentang produk ini dan buat caption. Saya suka Novage Bright Sublime. Klaimnya mampu membuat kulit menjadi tampak cerah dan merata. Lihat aku deh, kulitku terlihat lebih sehat kan? Ya teman-teman, itu dia. Nah sekarang kuis kembali ya, seperti tadi ya merekrut juga ada kuisnya dan penjual juga ada kuisnya. Kuis pertama, apa yang kamu pelajari? Pernyataan mana yang merupakan klaim produk? A. Novage Bright Sublime bisa membuat kulit menjadi tampak cerah dan merata. B. Apakah kamu ingin terlihat 10 tahun lebih muda? Aku pakai Novage Bright Sublime, mungkin kamu perlu pakai juga. Yang C, aku terlihat lebih muda 10 tahun saat pakai Novage Bright Sublime. Jawabannya yes, jawabannya semuanya pada A. Aku akan klik A dan aku akan langsung klik kirim dan kita akan lihat jawabannya. Yes, tepat banget. Novage Bright Sublime bisa membuat kulit menjadi tampak cerah dan merata. Kuis nomor 2. Apakah kamu bisa pakai klaim produk Oriflame mana apa yang kamu inginkan? Yang A, ya, selama kamu melewati penelitian dan penemuan sesuai dengan hasil ilmiah. B, tidak, selalu pakai informasi produk yang sesuai dari sumber resmi Oriflame. Jawabannya apa? Yes, jawabannya semuanya adalah B. Oke. Wow, ternyata di question and answer juga banyak yang jawab. Aku akan langsung klik B dan klik kirim. Yes, tepat banget jawabannya. Dan ini adalah kuis terakhir, nomor 3. Kapan seorang pelanggan bisa mengembalikan produk? Jawaban A, jika ada ketidaksesuaian pemesanan dan pengiriman produk atau produk cacat atau damage. B, kapanpun mereka mau tanpa batasan waktu. Yang C, mereka tidak boleh mengembalikan produk tidak higienis. Oke, jawabannya semuanya adalah A. Aku akan klik A dan langsung kirim. Yes, tepat banget. Yeay. Hasilnya adalah jawabannya benar dari 3. Hebat banget kalian. Jadi semua yang hadir di sini ada berapa orang ya Mbak Dina ya?
kurang lebih 490 orang ya sudah lebih tahu gitu kan ya tentang apa yang dibutuhkan saat menjual produk Oriflame. Ini Karena benar semua loh, Kak. benar, Hebat asli banget. benar semua loh Mbak 100% loh benar semua. Aku mah kalau kayak begini mah nggak usah ada akunya aja gitu kan, semua udah bisa jawab kayaknya. Tapi serius bangga banget deh, pada bener semua. Kita bahkan belum mulai ini ya, belum mulai yang baru, tapi seneng sih. Iya, apalagi ada Mbak Dina gitu. Kayaknya Mbak Dina udah nggak perlu lagi nih Mbak kita Wah, ngejelasin. kayaknya ya. Kayak udah paham banget gitu. Karena semuanya di sini sudah tahu kewajiban bagaimana cara berperilaku sesuai kode etik dan aturan perilaku Oriflame. 3 hal yang teman-teman sudah pelajari di kode etik penjual. 1, memperkenalkan diri sebagai penjual. Yang B, memberikan deskripsi produk yang akurat. Yang C, memberikan ketentuan pembelian yang akurat. Jadi kembali lagi sama seperti yang tadi, bukan hanya teman-teman yang pintar saja, kita mengharapkan semua downline, semua komunitas di masing-masing teman-teman ini, komunitas masing teman-teman ini juga sama pinternya dengan para upline-nya. Karena hari ini targetnya kan SM Up dan kita berharap bahwa SM Up ini bisa untuk memberikan contoh yang baik dan benar kepada komunitas masing-masing. Setuju Mbak Dina? Setuju banget, Kak. Oke, sekarang aku akan stop share dan aku akan lanjut untuk ke presentasi. Udah kelihatan ya sekarang ya? Seru banget, seru kan? Seru nggak sih ininya e-learningnya? Ini wajib banget tau nggak sih ikut? Karena kalau menurut aku tuh semua e-learning tuh seru. Apa ya? Jadi kita tuh benar-benar belajar lagi gitu loh. Nggak, maksudnya kita tahulah kita semuanya pinter, tapi pinter kita memang harus tetap diuji sih. Ya kan gitu. Oke, kalau kayak gitu untuk selanjutnya ya teman-teman semuanya, aku langsung aja akan mengundang dengan keras. Bagi kamu Tia, Senior Legal Manager Oriflame Indonesia, yeay. Terima kasih, Kak Novi. Lanjut aja silakan Mbak Dinda. Gua mute, gua kasih mic-nya ke lo ya Mbak ya. Ya, terima kasih, Kak Novi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang banget hari ini diberi kesempatan lagi sama Kak Novi yang famous banget ya. Ini kayak sebenarnya Oriflame tuh kayak langsung nggak usah ditemenin sama siapa, cukup ditaruh mukanya Kak Novi aja tuh semua udah tahu tuh pasti Oke Mbak Oriflame Dina, gitu. mari kita mulai dengan cepat ya. Siap, Kak. Oke. Aduh, parah. Gak boleh lama-lama sama Kak Novi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini diberi kesempatan sama Kak Novi untuk sekedar sharing mengenai kode etik Oriflame Indonesia. Sebenarnya semuanya udah dirangkum tadi sama Kak Novi di e-learning yang keren banget, di 2 e-learning yang untuk merekrut dan menjual. Alhamdulillahnya 100% teman-teman yang jawab tadi benar semua. Jadi kita nggak ada beban moral lagi nih buat melanjutkan pemaparan kode etik karena udah pada tahu gitu. Oke. Sekedar informasi, kode etik kita itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan terbaru nomor 70 tahun 2019 dan juga berdasarkan kode etik World Federation Direct Selling Association. Seperti teman-teman tahu, Oriflame juga bagian dari komunitas dunia ya, World Federation Direct Selling Association atau penjual asosiasi perusahaan penjual langsung dunia. Mereka oke, sedikit informasi aja teman-teman. Untuk e-learning ini kita punya 2 peraturan ya, Kanovia, correct me if I'm wrong. Yang satu, Ya benar. Untuk yang beauty entrepreneur atau director up yang udah jadi director up di Desember 2020 itu wajib mengikuti e-learning ini. Batas waktunya akhir Desember ya, Kak? Betul. Kalau belum ikut gimana, Kak, ntar? Bonusnya nggak bisa dapat bonus. Oh, nggak bisa dapat bonus. Jadi bonus Desember kan biasanya kan dibayarkan di Januari kan, jadi nggak akan bisa dapat. Jadi memang kuncinya adalah wajib kan tadi aku di awal juga udah jelasin ya, director up wajib banget untuk mengakses kode etik e-learning. Oke.
Udah siap tuh, oke siap Kak, tuh, udah keren banget. Nah, yang 2021 seterusnya, yang mencapai new beauty entrepreneur juga langsung wajib mengikuti e-learning kode etik ini. Jadi udah nggak ada ini lagi sih, nggak ada excuse lagi besok-besok, oh saya belum baca, atau kok kita nggak tahu ada kode etik, nggak ya. Sekarang Setuju. udah clear semuanya harus ikut e-learning, dan kalau nggak ikut nanti ada itu tuh, nggak bisa dapat bonus ya Kak. Terus yang kalau untuk bulan depan udah mulai starting Januari 2021, itu Januari 2021 ya teman-teman ya. Dan seterusnya gitu. Jadi memang setiap new achievers sebagai director art itu juga wajib banget hukumnya untuk ikut di atau mengakses kode etik e-learning ini gitu. Karena kalau misalnya enggak sayang. Jadi jangan sampai kaget kalau misalnya Kak kok downline gue belum dapet ya 7 jutanya. Ya pertanyaan kita balik lagi, sudahkah Anda mengakses untuk ke e-learning kode etik? Jawabannya pasti itu. Salah satunya. Atau kita mungkin tanya juga sama teman-teman ya Kak Novi, ini kita ingatkan hari ini, perlu diingatkan pakai apa lagi kira-kira menurut teman-teman? Kita akan misalnya? ada di banner. Oke, kita nanti akan ada banner ya. Ya. Jadi kita nggak akan bosan-bosan mengingatkan ya Kak Novi. Betul banget Mbak Dina. Dan e-learning yang tadi mengaksesnya adalah di mobile office ataupun di Oriflame app ya. Oh, siap-siap. Siap-siap, keren banget. Padahal Jumat sore keren-keren banget sih ini teman-temannya Kak Novi. Lanjut Kak. Oke, nanti teman-teman juga bisa lihat kayak, atau sekarang mungkin bahkan juga udah tahu di website kita ada link khusus untuk kode etik. Ini isinya kita saya summarin aja cuma untuk refresh karena semuanya udah pada tahu dan semuanya udah dirangkum di Kanovi tadi. Saya sedikit aja menjelaskan lebih detail, tapi untuk bisa teman-teman comeback lagi, bener nggak ya ini ada aturannya atau enggak, bisa nanti dilihat di website kita ya, atau di mobile office juga nanti ada. Persyaratan menjadi member, oke itu di kode etik ada di pasal 2. Apa aja syaratnya? Pertama, ya pasti punya sponsor ya. Punya sponsor. Kemudian saat ini juga yang masih berlaku adalah warga negara Indonesia dan berusia 18 tahun. Oke, 18 tahun. Katanya kemarin yang 17 tahun atau 16 tahun boleh Kak gitu. Oke, sayangnya kemarin sih memang masih boleh. Tapi sekarang berdasarkan peraturan yang terbaru, Menteri Perdagangan mensyaratkan untuk umur minimal pendaftaran adalah 18 tahun. Nah, jadi kalau misalnya yang belum 18 tahun gimana? Tapi misalnya sudah punya KTP gitu ya. Itu masih mungkin, tapi harus ada persyaratan persetujuan dari orang tua atau walinya yang sah gitu. Oke, yang penting juga tadi menyetujui syarat dan ketentuan pendaftaran. Kemudian membayar biaya pendaftaran kalau ada. Kayaknya sih seringan gratis sih. Tapi kalau misalnya pas lagi ada promo gitu ya udah ada kewajiban pembayaran biaya pendaftaran ya teman-teman. Surat persetujuan seperti apa? Surat persetujuannya bebas sih, belum ada format khusus. Yang jelas misalnya kalau masih di bawah 18 dan masih punya orang tua atau wali, bikin aja surat persetujuan dari orang tua atau walinya menyetujui bahwa yang bersangkutan ingin mendaftar menjadi member Oriflame. Dan dibuat di kertas dengan materai, disubmit ke kita gitu. Oke, lanjut Kak. Ya, dulu bisa 17 betul. Ini peraturan yang terbaru sih. Jadi mulai 1 Januari 2021. Kalau yang sekarang udah 17 ya nggak apa-apa. Maksudnya yang sekarang ini masih ada member-member yang di bawah 18 nggak masalah. Tapi mulai 1 Januari 2021 ke depan itu kita balik ke 18. Gitu. Sip, prosedur pendaftaran masih sama, nggak ada yang perubahan. Bisa lewat link personal beauty store kalau ada, kemudian ya pastinya juga bisa lewat sponsor. Lewat sponsor biasanya kasih KTP gitu ya, nanti dibantuin isi formulir pendaftarannya. Oh, mau ada template dari Oriflame boleh, nanti kita siapin juga. Template-nya akan sangat sederhana sih, bentuknya memang cuma akan berupa persetujuan nama orang tua, nomor KTP orang tua, kemudian menyetujui nama anaknya, nomor KTP anaknya, kalau sudah ada KTP ya. Kita kemarin batasnya 17 ya, atau 16. 17 kayaknya ya yang sudah punya KTP. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bikin template-nya, kita share lewat Kanovi.
Sip. Prosedur pendaftaran nggak ada pertanyaan ya, masih sama ya? Bukan bukan karyawan Oriflame. Oke, jadi kalau ada yang masih berstatus karyawan Oriflame, belum boleh jadi member. Gitu. Lanjutkan, Novi. Ini sebenarnya kemarin juga udah kita share mengenai pembatalan dan pendaftaran ulang. Cuma di refresh lagi di kode etik kita. Sama berlakunya mulai 1 Januari 2021, ada 3 kategori. Untuk yang non-aktif, misalnya dia udah daftar tapi tidak ada pesanan dalam 6 bulan, itu berakhir otomatis ya, karena tidak ada pesanan 6 bulan. Kemudian sehari setelah berakhir secara otomatis, kalau dia mau bergabung lagi, bisa. Jadi nggak ada jeda waktu. Atau misalnya dia mengundurkan diri pakai surat pengunduran diri tertulis, walaupun sangat jarang sih, biasanya sih yang ada sama kita itu ya udah nggak belanja aja gitu. Tapi kita tetap kasih opsi kalau memang ada yang melakukan pengunduran diri secara tertulis, bisa bergabung lagi setelah 6 bulan setelah tanggal pengunduran dirinya. Untuk yang 12% up atau untuk yang sudah 12% up dan telah menerima PD 500.000 atau lebih, persyaratannya adalah 1, kalau tidak menempatkan pesanan PP dalam 12 bulan berakhir otomatis. Kemudian bisa bergabung kembali pada sponsor lama kapanpun. Jadi setelah 12 bulan tidak menempatkan pesanan, hari plus satunya setelah 12 bulan itu nggak aktif, dia mau bergabung lagi, kalau misalnya masih di sponsor lama, bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di tempat lain itu setelah 12 bulan ya, jadi 24 bulan tidak aktifnya. Opsi kedua sama, pengunduran diri tertulis 24 bulan. Jadi poin 1 sama poin 2 sama, bedanya cuma yang satu adalah nonaktif, tidak menempatkan pesanan, yang kedua berupa pengunduran diri yang dari dari membernya. Gitu. Untuk yang lainnya berlaku 12 bulan. Lanjut, Kak. Oke, prosedur pengalihan, teman-teman. Jadi kita sepakati dulu bahwa memang pengalihan sponsor itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Ya, yang boleh dialihkan itu kalau memang ada keadaan yang sangat mendesak. Contohnya ada sakit keras misalnya ya, tidak mampu lagi melanjutkan Oriflame-nya gitu ya, bisnis Oriflame-nya, tapi anaknya atau suaminya atau istrinya masih mau melanjutkan bisnis, itu ada beberapa contoh yang masih bisa kita setujui untuk melanjutkan. Tapi selebihnya sebenarnya pada dasarnya tidak bisa. Kemudian kalau pewarisan gimana? Pewarisan boleh dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Ini nggak berubah kok teman-teman. Jadi di kode etik sebelumnya juga ada waktu 3 bulan. Misalnya setelah member yang bersangkutan wafat, dalam waktu 3 bulan misalnya keluarganya, tapi biasanya sih teman-teman itu akan dihubungi sendiri oleh bisi-bisi kita, keluarganya apakah akan mau melanjutkan lagi atau enggak. Kalau enggak mau melanjutkan lagi, maka member yang bersangkutan itu berakhir keanggotaannya setelah 3 bulan dari wafat. Kemudian kalau ada hak-hak yang belum dibayarkan oleh Oriflame, pasti dibayarkan ke ahli warisnya. Tapi kalau misalnya ahli warisnya mau melanjutkan, itu boleh. Ada pertanyaan, selama 3 bulan jeda apakah tetap dapat bonus, Kak? 3 bulan jeda maksudnya 3 bulan setelah wafat ya? Kalau 3 bulan itu masih ada hak-hak yang belum dibayarkan, nanti dibayarkan. Tapi 3 bulan itu lebih kepada ahli warisnya mau melanjutkan apa enggak. Kita kasih kesempatan untuk menimbang-nimbang gitu. Kalau misalnya memang masih ada bonus, bisa Kak, masih bisa pasti dibayar. Gitu. Silakan Kak Novi. Kalau nggak ada pasangan atau anak jadi angus ya. Oke, kalau memang nggak ada pasangan atau anak, itu misalnya
masih punya orang tua atau masih punya saudara kandung dan bisa dibuktikan dengan kartu keluarga, dan yang bersangkutan yang ada di kartu keluarganya memang bermaksud untuk melanjutkan Oriflame-nya, itu bisa mengajukan ke Oriflame untuk diteruskan. Ya, diwariskan bisa ke siapa aja, saudara kandung, kakak, adik. Oke, saat ini yang kita tulis di kode etik itu, yang menjadi ahli waris adalah anak dan orang tua. Tapi ya tadi seperti yang ada di atas, kalau misalnya nggak ada kewajiban nggak untuk ahli warisnya atau hanya bisa tupu aja? Oh, kewajibannya tetap sama ya teman-teman. Kewajibannya tetap sama seperti member Oriflame yang sebelumnya. Artinya ada kewajiban hanya tupo, ya enggak lah, pasti enggak gitu ya. Semuanya harus sesuai dengan kode etik dan marketing plan, sukses plan kita yang berlaku. Jadi kalau dibilang mau ngelanjutin beneran serius ngelanjutin dengan segala kewajiban yang ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, untuk hak-hak perusahaan. Nanti hak-hak perusahaan itu ada di pasal 11-12. Nanti teman-teman juga bisa baca lagi. Salah satunya kita coba yaitu menolak permohonan pendaftaran keanggotaan atau pendaftaran kembali. Ini maksudnya menolak gimana? Misalnya ya kalau memang ternyata belum lewat waktu yang tadi, kan kita ada 3 kategori ya, ada 3 kategori, terus belum sesuai periodenya, belum lewat, biasanya pasti ditolak. Atau ternyata masih masih pakai KTP yang lama nih, masih kerekod sama kita gitu. Sekarang mau daftar dengan nomor KTP baru gitu, itu juga biasanya ke track sama kita, akhirnya bisa ditolak. Kemudian ada juga ke hak-hak perusahaan kita itu untuk menerima dan menyimpan data pribadi member. Kenapa kita mesti tulis di sini? Karena data pribadi itu sangat rahasia ya teman-teman sebenarnya. Jadi teman-teman juga ini kita berikan sedikit gambaran apa aja data pribadi. Data pribadi itu berkaitan sama nomor telepon sebenarnya, nomor KTP dan alamat yang ada di KTP. Jadi penting banget buat teman-teman itu tidak sembarangan sharing data pribadi. Kalau sharingnya ke Oriflame secara sah, artinya dengan formulir pendaftaran yang sah gitu ya, itu teman-teman nggak usah takut karena kita dari perusahaan itu udah memberikan garansi kepada teman-teman, jaminan kepada teman-teman bahwa data pribadi yang di-share sama teman-teman ke kita itu kita keep dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Tapi kalau teman-teman share ke yang lain itu baik lagi mesti hati-hati. Termasuk kalau misalnya ada teman-teman yang udah gabung aja sama saya, minta nomor KTP-nya, itu teman-teman juga pastikan beneran didaftarin gitu. Jangan cuma dikasih nomor KTP, dikasih fotokopi KTP tapi nggak dipergunakan untuk yang seharusnya. Gitu. Boleh dilanjut, Kak? Ini masih hak-hak perusahaan, sama masih ada di pasal 11 dan 12. Ada pelatihan itu juga jadi kewajibannya perusahaan ya, seperti yang tadi e-learning itu, jadi kewajibannya bukan cuma di teman-teman, tapi juga jadi kewajiban kita sebagai perusahaan. Kita nggak diam aja gitu, nggak memberikan pelatihan dan berharap teman-teman semua udah paham, tahu apa segala macam, enggak. Kita pasti akan memfasilitasi berbentuk pelatihan-pelatihan sebisa-bisanya kita. Oke, kemudian lanjut Kak. Nah, selain ada hak perusahaan, pasti juga ada hak member. Hak member pastinya kalau ada hak-hak yang berkaitan sama bonus, cash award, dan segala macam, itu teman-teman bisa selalu bisa menanyakan kepada kita kalau ada kekurangan jelasan atau tiba-tiba di hold kayak tadi kan, ternyata ada persyaratan harus ikut e-learning dulu. Oh, tiba-tiba kok saya nggak dibayar nih bonusnya atau cash award-nya. Ternyata teman-teman tidak memenuhi persyaratan yang e-learning itu, tapi nggak tahu gitu kan. Ternyata setelah tanya baru tahu, ya udah akhirnya ikut e-learning dan baru bisa ambil cash award atau bonusnya. Gitu. Boleh Kak dilanjut Kak? Mbak Din, ada yang nanya apa nanti aja? Itu tuh, Mbak, poin kedua di slide sebelum ini maksudnya gimana? Yang mana ya? Kayaknya ini deh mungkin nih. Sebentar, wait. Aku balik.
ada juga yang nanya pasal 117 artinya apa ya Kak? Membeli kembali produk dari member yang berakhir keanggotaannya dengan persyaratan khusus. Terus oh iya sama semuanya. Pertanyaannya sama. Oke. Membeli kembali produk dari member yang berakhir keanggotaannya dengan persyaratan khusus. Oke. Ini keren banget pertanyaannya Kak. Di perusahaan kita ngomongnya direct selling atau distribusi langsung, itu ada satu kekhususan yang berbeda sama perusahaan lain. Ini justru yang membedakan perusahaan direct selling beneran ya dengan money game. Kan sekarang banyak tuh investasi perusahaan investasi money game. Ini adalah persyaratan untuk cooling off period namanya Kak. Cooling off period itu berupa periode di mana teman-teman ngerasa kan misalnya oke, kita mulai join, mulai daftar, kemudian mulai coba beli barang untuk dijual segala macam, kemudian dalam 30 hari setelah bergabung teman-teman berubah pikiran, enggak kayaknya enggak jadi deh, enggak jadi mau jadi member nih, saya mau balikin aja barangnya, Oriflame mau nggak beli lagi. Nah sebenarnya itu dalam 30 hari sejak teman-teman bergabung dan merasa tidak mau melanjutkan gitu dan mau membatalkan keanggotaannya, Oriflame harus membeli kembali produk yang teman-teman udah beli, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pertama, produknya masih dijual di katalog. Yang kedua, masih belum dibuka gitu ya teman-teman, jadi masih layak jual gitu. Nah, kita kembaliin harga yang udah teman-teman bayar, dikurangin kalau ada bonus-bonus yang kita bayar dalam 30 hari itu, dikurangin itu, dan dikurangin 10% biaya administrasi, 90%-nya kita balikin. Oh, disebut kewajiban perusahaan, benar-benar. Mohon maaf teman-teman, nanti kita ganti ke ini ya, title-nya kita ganti ke kewajiban perusahaan. Jadi ini bukan kewajiban sebenarnya Kak, ini hak perusahaan juga, tapi ya di satu sisi juga menjadi kewajiban, juga menjadi hak. Kenapa kita sebut hak juga? Karena kan kadang-kadang teman-teman juga kembaliin tapi produknya udah nggak sesuai sama persyaratan yang kita minta gitu kan. Istilahnya misalnya produknya tinggal setengah, kemudian udah juga di luar katalog itu udah nggak dijual lagi gitu kan, jadi nggak bisa. Ada lagi Kak pertanyaannya Kak? Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke. Udah sih Mbak Din, bentar ya Mbak Din ya, gue lihat dulu ya. Udah, kayaknya udah deh. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ini udah Kak, lanjut Kak. Kewajiban member. Oke, selain ada hak, ada kewajiban juga teman-teman. Ini ada kewajiban yang mungkin udah tahu tapi kita remind lagi aja. Teman-teman kalau ada punya website atau homepage itu kemarin katanya bentuknya bisa macam-macam ya, tapi kalau ada nama domainnya itu kita minta tidak menggunakan kata Oriflame. Kemudian kalau teman-teman mau membuat materi promosi yang kira-kira akan mengarahkan traffic ke websitenya Oriflame, kita juga minta tolong teman-teman untuk minta persetujuan kita dulu. Lebih kepada informasi sih sebenarnya, kita mau bikin promosi seperti ini kira-kira diperbolehkan atau enggak. Gitu. Kata ori juga enggak boleh kan Kak? Ori, contohnya kayak gimana tuh? Disingkat gitu Mbak Din, kayak Novi Ori kayak gitu. Novi Ori gitu. Atau Ori Beauty gitu, Novi Ori Beauty kayak gitu. Sebenarnya nggak ada persyaratan khusus sih Kak kalau ori aja. Cuman kan ori itu kan nggak kita kan sekarang punya haknya itu atas trademark itu Oriflame. Kita nggak pernah tahu nih kata ori ini itu terdaftar atas nama siapa. Jadi bisa jadi udah ada orang yang punya merek ori,
teman-teman kalau mau ngecek bisa ke Dirjen Haki, itu ada pendaftaran merek. Kadang-kadang mereka udah mendaftarin tuh. Orang kalau nggak percaya kan Novi, kata flame aja itu udah banyak yang punya loh. Gitu. Jadi daripada nanti teman-teman juga malah dituntut sama orang-orang kalau ternyata pakai ori dan orinya udah terdaftar atas nama orang lain gitu kan. Jadi kita sarankan untuk coba mungkin lebih enak kemarin kayak katanya lebih di deskripsi aja ya Kak Novi ya kalau mau menjelaskan ya. Iya benar. Oke, jadi kalau ori aja lebih baik jangan ya, maksudnya lebih baik ya jangan. Bisa. Ya karena tulisannya nanti ada ori katanya bilangnya original. Jadi kayak mau beli tas ya original atau authentic sis gitu kan. Ya. Kita sih saranin enggak gitu. Karena kalau dari segi hukum tadi sih saya lebih kepada takutnya udah ada orang yang mendaftarkan merek ori itu. Tapi ada yang menyarankan, si Agustika kalau kode etik aja, dituangkan di kode etik aja biar nggak rancu juga. Gimana kalau gini Kak, kita buat aja nanti ya, kita develop ya Kak Novi ya, bareng Kak Novi deh nanti. Kita develop do's and don'ts untuk sosial media. Jadi yang lebih khusus, kayak tadi itu, yang lebih khusus kira-kira kalau menggunakan kata ori seperti apa, ataupun bagusnya ditaruh di mana, kita bikin di SOP yang lebih detail aja ya. Ya, setuju deh. Siap. Jadi teman-teman bisa enak tuh lihatnya lebih detail, lebih terarah gitu ya. Kalau di sini kita di general aja dulu. Yang nggak boleh itu di website atau homepage menggunakan domain Oriflame. Nanti kalau kebijakan lebih khususnya kita bisa sepakatin bersama. Saya harus ngomong sama expert sosial media dulu soalnya Kak. Kalau lebih jauh lagi. Iya betul. Brand partner yang baru mereka nggak baca kodet yang tulisannya kecil-kecil. Tulisannya nggak kecil-kecil kok Kak. Linknya diklik aja nanti keluarnya banyak, keluarnya gede. Cuman memang kewajiban kita juga untuk mengingatkan ya teman-teman brand partner yang baru sesempatnya dibaca kode etiknya. Kalau emang ada yang mau ditanyakan teman-teman di OIC atau teman-teman BC itu pasti juga senang banget akan membantu juga. Jenis homepage apa aja? Iya Kak, nanti kita share bareng-bareng di sosial media guidelines. Lanjut Kak. Slide share-nya nanti dibagusin dulu sama Kak Novi kali ya sebelum di-share ke teman-teman. Ada yang minta bahannya Kak? Oh, gue ternyata masih mute ya, gue ngomong sendiri Mbak Din. Makanya pergi ke kantor. Ya ampun, kedengeran se-Indonesia Raya kayaknya. Saya sudah masuk dari Senin sampai kemarin ya sis ya. Aduh, gimana banget. Dihitung-hitungan. Oke, untuk materinya sendiri kita akan kirim ke para BC, jadi teman-teman bisa mendapatkan dari BC gitu aja ya, Mbak Din ya. Oke, tuh udah aku klik tuh Kak, puas. Oke, makasih Kak Novi. Oke, masih lanjut di kewajiban. Nah, ini sebenarnya semuanya udah ada semua tadi di e-learningnya Kak Novi. Menggunakan praktek penjualan yang menyesatkan itu seperti apa ya? Tadi kalau overclaim, kalau apa tadi Kak Novi yang love nature bisa buat kutu ya. Itu kan termasuk menipu ya, jangan ya teman-teman, nggak bagus lah gitu. Iya, itu nggak boleh banget itu. Itu sebenarnya bukan cuma kalau Oriflame ya, bukan cuma kalau jualan Oriflame, yang lain juga nggak boleh lah kalau sambil nipu-nipu kayak gitu. Walaupun mungkin sebenarnya benar ya teman-teman, coba dan benar gitu bisa membasmi kutu, tapi kan karena nggak ada di khasiat lah istilahnya gitu kan ya, nggak bisa berlaku untuk semuanya berarti kan. Walaupun kondisinya mungkin ada orang pada saat menggunakan produk itu ada yang memang terjadi gitu loh, maksudnya kayak misalnya tadi pakai gitu, tapi kan itu kita tidak ada klaim seperti itu gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai disebarin gitu. Iya. Baik lagi kok teman-teman, ini kita balik ke perlindungan ke teman-teman juga. Jangan sampai teman-teman sebenarnya pengen istilahnya pengen jualan yang bagus gitu, yang baik, malah diklaim sama orang gitu ya karena udah
melakukan upaya penipuan, padahal kan nggak gitu ya, Kak Novi. Benar, benar. Sip. Sebaiknya memang sesuai lah. Sesuai dan ya udah nggak usah over Ya clean. kayak nutrisi kan tuh kan juga sering banget kan ya Mbak Din gitu kan. Maksudnya memang yang terjadi adalah bisa gitu kan. Misalnya, aduh kok berat badan aku kok jadi misalnya gitu kan ya, bisa akhirnya turun karena minum nutrishake misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang sering Novi denger itu minum nutrishake bisa bertambah gemuk, bisa gemukin gitu kan. Tapi kita kan nggak klaim seperti itu gitu kan. Itu yang kita hindari. Tidak sesuai kode etik. Okay. Karena Nutrisek itu sebenarnya kan saya nggak tahu persis, tapi Nutrisek itu kan sebenarnya makanan ini ya, snack ya, buat snack. Benar, ya. Kayak camilan gitu loh. Jadi camilan untuk mengganti camilan yang biasanya kayak kita makan tuh gorengan gitu kan, yang tidak sehat seperti itu kan. Kayak misalnya contohnya Novi gitu kan. Saat ini memang akhirnya aku mengkonsumsi Nutrisek 1 kali sehari ya kan. Itu mengganti cemilan aku sore hari gitu loh. Jadi aku emang pilihan aku adalah either aku makan fruits yang benar-benar buah-buahan atau aku langsung cemilannya dan minum Nutrisek 1 gelas misalnya kayak gitu sebenarnya. Ya masuk akal juga sih Kak. Misalnya kan kalau makannya gorengan 4 gitu ya. Itu aja berapa kalori ya Kak? Ya ampun, 1 gelas itu hanya 70 kalori sis. Jangan sedih ya kan. Jadi tetap wajib minum Nutrisek. Ya artinya kalau minum Nutrisek jadi bisa menguruskan badan mungkin aja karena tadinya makan gorengan 4 which is jadi kalorinya 400 gitu ya. Terus tiba-tiba diganti Nutrisek yang 70. Mungkin ada efek menguruskan dari situ ya. Oke, Mbak Din, ini ada ya. Aduh, kalau menurut aku sih enggak, tapi Mbak Dina tolong untuk mengstatekan lagi karena ini dari istri dia bilang kalau shampoo-nya Coconut Love Nature Basmi kutu disebut sebagai testimoni pribadi atau pelanggan, tapi bukan klaim dari Oriflame, bisa begitukah Mbak? Kalau aku enggak. Kita sih saranin juga enggak Kak, karena itu tadi dilarang menggunakan praktek penjualan yang menyesatkan, menipu atau tidak adil. Yang menyesatkan ini sih yang lebih kita tekankan karena menyesatkan itu kan bisa macam-macam ya. Contohnya sih paling gampang gini, kita di jalanan terus nanya sama orang, Pak, saya mau ke pasar kaget misalnya, itu di mana ya? Oh belok kanan terus lurus 500 meter belok kiri ya. Padahal sebenarnya dia nggak tahu pasti, cuman katanya misalnya kayak gitu kan Kak. Itu namanya juga udah menyesatkan. Nah sama si Love Nature ini kan mungkin berlaku untuk satu orang, tapi karena tidak ada uji klinisnya bisa berlaku untuk semuanya, jadi kita sarankan untuk juga tidak digunakan. Walaupun berdasarkan pengalaman pribadi. Begitu, Kak. Setuju, Mbak Dina. Ini juga ada satu lagi yang bilang, sebentar, aku mau jawab dulu karena tadi ini ada tanya gitu kan. Novi, maaf, Oriflame tahu kita udah ikutan atau belum, dari mana ya? Kalau aku bisa menjawab ya, kalau misalnya untuk saat ini, aku akan lihat dari peserta yang sudah masuk di Zoom webinar hari ini. Jadi aku punya listnya. Nih aku lagi, sejujurnya aku lagi screenshot semuanya, teman-teman, dan ini nanti aku akan share ke OIC gitu kan. Nanti mereka yang akan bantu siapa saja nama teman-teman yang sudah masuk hari ini sebagai peserta kode etik e-learning ya. Itu jawabannya. Terus ini ada lagi yang bertanya mengenai produk. Bagaimana dengan Nutrisek kalau misalnya nih dia bilang emang realnya itu kan banyak testimoni gitu kan. Terus yang bantu bisa untuk hate yang tadi itu ya. Nih, Nutrisek head jadi lancar, apakah bisa? Gimana? Yang tadi seperti Mbak Dina, aku sih setuju banget ya. Memang disarankan jangan terlalu yang berlebihan untuk testimoni juga. Baik itu memang testimoni itu yang langsung diucapkan oleh member atau komunitas itu, tapi sebaiknya tidak boleh. Iya benar ya Mbak Dina ya? Iya kan, balik lagi kita nggak pernah tahu apakah itu benar-benar cuma karena atau gara-gara mengkonsumsi Nutrisek atau memang ada perubahan pola hidup yang lebih sehat seperti Kanovi kan. Kan pasti juga kalau kayak Kanovi pasti udah sering share kan testimoni Kanovi, perubahan pola hidup justru yang membuat Kanovi menjadi seperti sekarang ini yang menjadi super banget gitu loh. Bukan gara-gara cuma minum Nutrisek kan Kak? Betul.
Betul, enggak, paling enggak maksudnya kayak tadi Mbak Eka kan juga nulis di situ. Kan kita tadi ngomongin lagi makan gorengan gitu. Gila, satu bakwan aja 250 kalori gitu kan ya. Gimana kalau misalnya kita minum Nutri-Shake aja dengan yang hanya 70 kalori, itu kan maksudnya ada compare-nya gitu kan. Jadi paling enggak orang yang baca konten tersebut akan melihat bahwa oh iya ya gitu kan ya, ternyata gue makan satu doang bakwan itu gede banget kalorinya, seperti itu. Kayak gitu bisa kan ya Mbak Din kan? Bisa, malah aku Yes. pernah lihat beberapa kali justru lebih kreatif Kak, mereka bikin TikTok gitu. Aku udah pernah sempat lihat kok beberapa. Jadi misalnya bakwan diganti sama segelas Nutri-Shake gitu. Itu kreatif banget menurut aku gitu. Udah cuma video aja. Oke, ini juga tadi ada yang nanya, berarti kalau hari ini yang sudah masuk di dalam e-learning kode etik, berarti khususnya adalah director up, ini yang tadi kan di awal kan, ini Anda akan lolos bonusnya saudara-saudara sekalian. Oke, lanjut aja Mbak Dina, aku klik ya untuk slide berikutnya ya. Masih kewajiban member seperti yang sama, kurang lebihnya sama. Informasi yang diberikan member harus diberikan secara jelas, mudah dipahami, memperhatikan prinsip etikat baik gitu ya. Itu nggak usah diomongin ya. Balik lagi nih kayaknya PMP banget gitu ya. Di zaman SD udah ini kok udah sangat awam buat teman-teman nih. Lanjut Kak. Nggak keluar nih Kak Novi. Keluar nggak sih? Nggak keluar. Nggak jalan ya? Jalan kok. Jalan ya? Oh, oke, sip. Nah ini nih, sorry Kak. Yang tadi Kak. Boleh. Boleh. Semuanya. Oh ya. Oh oke. Wait. Ya Mbak Din, gimana Mbak Din? Maaf. Aduh ada iklan ya. Lewat. Iklan, saudara-saudara, maaf. Gimana? Lanjut Kak, ini udah tadi. Udah ya ini ya. Oke, program pembinaan atau pelatihan, ya salah satunya yang lagi kita kerjain. Kemudian juga ada nanti Sarpio 2.0 itu ada lagi atau ada perubahan Kak Novi? Sarpio, bukan Sarpio. Sarpio, iya, Sarpio. Kita akan menambah lagi modul-modulnya di tahun depan. Keren. Jadi jangan khawatir teman-teman, banyak banget pelatihan semua udah disiapin sama Kak Novi. Jadi makanya hari ini dia di rumah nggak ke kantor supaya bisa menyiapkan pelatihan yang keren-keren banget buat teman-teman ya Kak. Lanjut Kak. Kak Novi. Ini cooling off period tadi sama yang tadi ada di pasal berapa tuh tadi teman-teman, pasal 11. Ini cuma penegasan kembali aja. Dalam waktu 30 hari setelah bergabung, kalau mau member memutuskan untuk mengundurkan diri itu diperkenankan. Jadi bukan kalau udah gabung nggak boleh berubah pikiran ya, boleh. Dan setelah berubah pikiran itu mau minta dibalikin gitu barang-barangnya dan minta dikembalikan uang yang udah dibayarkan, boleh. Tapi persyaratannya tadi masih dalam keadaan yang baik, tersegel, layak jual, dan masih dalam periode penjualan. Dikurangi biaya administrasi 10% aja teman-teman. Gitu. Lanjutkan Novi. Kak, halo. Sip, ganti rugi. Ya, saya nggak tahu, tapi pasti teman-teman juga udah sering lihat ini ya katalog kita ya. Di katalog kita kan ada tuh tulis kalau memang tidak sesuai, barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, itu teman-teman boleh kembaliin dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima dan akan menerima either pengembalian dana atau biasanya ditukar barang yang diinginkan gitu ya. Misalnya tadi salah lipstiknya salah shade atau kualitasnya tidak sesuai seperti yang teman-teman pengen gitu. Jadi bisa dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari.
Oke, ini larangan. Larangan sebenarnya juga tidak ada perubahan dibanding kode etik yang sebelumnya. Hanya penegasan kembali lagi aja. Kalau ada teman-teman yang mau memperbanyak mengenai logo Oriflame yang dicetak ya, itu sebaiknya punya yang sudah disetujui oleh Oriflame karena kadang-kadang nggak dalam resolusi yang bagus, terus akhirnya pecah dan kalau pecah gitu kan istilahnya jatuhnya ke kredibilitas ya teman-teman ya, kredibilitas Oriflame logonya menyut sana sini itu kan nggak enak dilihatnya. Jadi kita saranin kenapa dilarang lebih kepada biar teman-teman dapat kalau memang mau share materi yang berbentuk cetak dan menggunakan logo Oriflame itu yang high res yang bagus gitu. Kemudian yang paling penting 20.2 teman-teman, dilarang menjual, menampilkan atau mendemonstrasikan produk pada toko retail dengan transaksi elektronik, marketplace, toko online, model pelelangan, atau lokasi eceran tetap manapun. Kalau marketplace teman-teman udah tahu ya. Kalau toko retail dengan transaksi elektronik gimana maksudnya? Toko retail dengan transaksi elektronik contohnya kalau teman-teman punya saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi blogspot gitu ya, kadang-kadang ada blogspot, terus kemudian di blogspot itu ada teman-teman punya kerjasama sama payment gateway. Kalau setahu saya 2-3 tahun yang lalu masih sering punya yang seperti itu, dari blogspot masing-masing bisa langsung melakukan pembayaran gitu. Itu kita larang juga karena kan sekarang Oriflame sudah menyediakan sebenarnya ya, ada PBS, jadi teman-teman bisa menggunakan dari PBS. Marketplace, ya pastinya teman-teman juga tahu, secara hukum kita nggak bisa melakukan penjualan di marketplace. Kemudian model pelelangan dulu masih ada eBay. Saya nggak tahu di Indonesia masih ada nggak eBay. Tapi karena ini juga adopsi dari kode etik global, maka model pelelangan yang dipakai di global kita masukin juga di sini. Marketplace yang ada di FB gimana? Saat ini kita bilang marketplace yang ada di FB juga nggak boleh. Karena apa? Karena walaupun tidak ada aturan resminya, karena sekarang aturan resminya sebenarnya yang marketplace di resmi ya, kayak Lazada, Tokopedia, Shopee. Tapi kalau di FB sekarang ada forum jual beli atau forum marketplace, kita saranin teman-teman juga nggak menggunakan itu, karena yang akan sweeping nanti juga bukan Oriflame aja, tapi dari Kementerian Perdagangan. Gitu. Memberikan keterangan palsu pada aplikasi pendaftaran, saya juga mohon banget teman-teman, pasti kalau yang di sini semuanya udah nggak bakalan ada keraguan soal ini, tapi mungkin yang teman-teman yang baru bergabung kadang-kadang masih suka ada mungkin saya bilang kesalahan aja kali ya, kelalaian atau lupa kali nomor KTP-nya kadang-kadang suka beda dengan yang asli. Jadi kita harapin itu nggak dilakukan lagi sama teman-teman. Karena itu jatuhnya jadi keterangan yang palsu. Melakukan kegiatan double membership juga nggak ada perubahan. Boleh di-share berikutnya Kak Novi? Slideshow. Ini bukan slideshow ya Kak? Coba. Mbak Din, sorry ya, aku sambil screenshot untuk nama-nama pesertanya soalnya. Oh, oke. Yes. Lanjut aja Mbak, ini udah aku klik. Oke. Double membership-nya masih sama aja ya. Apa yang termasuk dalam double membership? Satu, melakukan pendaftaran ulang menggunakan kartu identitas yang berbeda. Itu nggak boleh. Melakukan pendaftaran ulang menggunakan nama yang berbeda di jaringan yang berbeda. Ini banyak banget juga yang masih ketemu. Kalau ketemu langsung ya terminate teman-teman. Kadang-kadang udah nggak ada ini. Walaupun pasti ada investigasi dari kita, tapi kalau ada yang kayak gini, kayaknya cukup jelas sih sanksinya dari Oriflame. Pendaftaran ulang menggunakan nama yang sama di jaringan yang berbeda juga nggak boleh.
pendaftaran ulang menggunakan kartu identitas yang diubah atau tidak sesuai aslinya. Ini yang saya bilang tadi, masih sering kita lihat ada nomor-nomor NIK yang diubah sendiri. Menjalankan bisnis Oriflame tidak menggunakan nama yang didaftarkan. Ini juga saya mohon perhatiannya. Suami dan istri yang terdaftar di jaringan berbeda juga kita anggap sebagai double membership. Jadi kalau ada yang masa nggak boleh menikah, ya pasti boleh lah gitu. Tapi kita bilang kalau ada yang menikah di berbeda jaringan, kita sarankan untuk ikut di salah satu jaringan. Yang ketujuh, pendaftaran ulang di waktu tenggang pengakhiran. Nah, waktu tenggang yang tadi ya teman-teman, yang ketiga. Lanjut, Kak. Prosedur penyelesaian perselisihan, oke, karena ini bentuknya adalah, walaupun ini kode etik, tapi juga bagian dari perjanjian kita ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus bangga karena kita tuh beda sama seller-seller yang kebanyakan seller online gitu ya, karena kita pakai perjanjian nih, sepakatan dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada perselisihan mengenai suatu hal yang terkait sama kode etik gitu kan dengan Oriflame, kita bisa ada forum penyelesaian perselisihan. Bisa ngobrol dulu, kemudian kita bisa selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Kalaupun nggak selesai dengan musyawarah dan mufakat, kita juga punya forum arbitrase. Lanjut, Kak. Oke, ini juga proses penanganan aduan. Kalau teman-teman punya pengaduan sehubungan dengan pelanggaran kode etik, kita punya SOP sebenarnya internal mengenai penanganan laporan pelanggaran kode etik. Siapa yang harus menjawab teman-teman ya istilahnya, itu ya pasti kita ada komite kode etik, kemudian yang di dalam komite kode etik siapa aja, yang pasti sebagian besar adalah teman-teman yang ada di OIC atau teman-teman BC. Dalam 7 hari, biasanya bisnis coach akan memberikan respon pertama atas laporan. Teman-teman, kalau mau ada laporan pengaduan pelanggaran ataupun kecurigaan, boleh, tapi kita selalu anjurkan untuk teman-teman punya bukti. Buktinya nanti kita lakukan investigasi ya, teman-teman. Yang melakukan investigasi siapa? Banyak sih, ada teman-teman yang memang kita dedikasikan khusus di Oriflame untuk melakukan investigasi. Jadi tidak kita selalu praduga tak bersalah ya teman-teman gitu. Kalau memang melanggar ternyata benar terbukti, ya pasti ada sanksi. Sanksinya apa? Saat ini balik lagi sanksinya kita masih karena ini kode etik teman-teman. Kode etik itu sebenarnya kan lebih tinggi dari norma sih. Kalau norma mungkin nggak tertulis, kode etik itu sebenarnya norma yang tertulis. Jadi kalau dibilang hukum positif enggak juga, tapi kita sepakati bersama antara teman-teman dan perusahaan atau Oriflame, yuk kita main sesuai aturan, yaitu dalam bentuk kode etik ini. Jadi kalau ada melanggar kode etik ini, pasti kita akan lakukan pemberian sanksi, tapi pemberian sanksinya itu setelah melalui tahap-tahap seperti tadi saya bilang, ada investigasi, kemudian ada juga verifikasi. Kalau memang tidak kita rasa tidak sesuai dengan aturan yang kita tegakkan, ya mau nggak mau kita harus beri sanksi. Contohnya apa teman-teman? Teman-teman pasti tahu udah beberapa bulan ini yang member-member yang ketahuan atau brand partner atau siapapun yang ketahuan melakukan penjualan di marketplace, kita kasih cuma satu sanksi, yaitu pengakhiran atau pemberhentian. Jadi nggak ada sanksi SP, nggak ada sanksi blokir, tapi terminate. Dari saya sekian sih, Kak Novi. Kira-kira ada pertanyaan lanjutan atau cukup jelas banget, Kak? Mbak Saya Din kembalikan boleh, ke Kak Novi. Mbak Din, banyak yang tanya, boleh dijawab-jawab aja dulu ya Mbak Din ya. Boleh. Tuh, lo baca dah tuh. Boleh nggak tolongin tuh, ada misalkan member lama yang pernah 12% bonus 500.000, kemudian terminate, ingin mendaftar kembali, tapi sponsor-sponsornya yang sebelumnya sudah terminate juga. Let's say tersisa saya sebagai sponsor yang masih aktif, apakah saya berhak mendaftarkan new member tersebut di downline saya yang manapun atau harus jadi first line saya? Itu cukup detail sih ya Kak, rinci banget. Kayaknya kalau rinci itu enakan jawabnya ini deh, ngobrol sama BC-nya Kak.
Jadi mendingan dibalikin lagi adalah ke BC-nya. Kalau teman-teman ada keraguan ini melanggar apa enggak ya, ini boleh apa enggak ya, langsung aja hubungin BC teman-teman deh. Untuk itu untuk kasus-kasus kayak tadi ya, itu kan kasusnya cukup spesifik ya. Oke. Saya takutnya saya salah jawab Kak kalau yang kayak gitu. Tapi kalau dari sisi Mbak Dina gimana? Kalau dari sisi saya seperti tadi aja. Kalau udah pernah 12% dan sudah menerima 500.000, mau gabung lagi, ya kan? Itu jangka waktunya 12 bulan sama 24 bulan. Jadi pokoknya sesuai yang ada tulisan. Iya. Lebih aman ya seperti itu ya. Iya. Mbak Din boleh, Mbak Din silakan baca, di scroll aja chatnya ke atas. Aku sambil mau. Saya coba baca, tapi nggak tahu kalau mudah-mudahan bisa kebaca semua ya teman-teman. Bentar. Ya, yang kebaca Mbak Dina. Soalnya kecil juga nih. Bentar ya. Oke, saya coba baca satu-satu dari atas ya. Kak, kalau saya daftarkan member baru, bulan ini kan free, itu gak dapat starter kit. Ya, gitu. Kak Novi, starter kit itu bisa didapat di mana ya, Kak? Starter kit jadi ini Oriflame kan, Kak? Nah, jadi sekarang starter kitnya teman-teman itu udah berbentuk starter kit yang kita sekarang namanya ini Oriflame. Itu bisa dilihat di mana ya, Kak? Di Mobile Office juga. Di Mobile Office. Gitu. Bisa di-download ya, Kak Novi ya? Atau gimana? Betul, betul, bisa. Itu bentuknya PDF kan? Betul, sip. Oke, syaratnya apa saja ya? Saya nggak tahu nih syarat apa ya maksudnya. Semua berlaku per 1 Januari. Iya, untuk kode etik yang saat ini berlakunya 1 Januari. Kalau menjual, bentar. Kualitas tidak sesuai, itu kan artinya barang harus dipakai dulu ya. Kualitas itu maksudnya kalau memang ada rusak gitu barangnya, lebih kepada gitu. Biasanya kalau kita sering kok terima tuh beberapa kasus yang teman-teman terima lipstick terus suka ada kayak bintik-bintik gitu ya. Terus teman-teman kadang-kadang suka nggak tahu nih ini bintik-bintiknya apa ya, kayaknya nggak ini deh, nggak ragu gitu ya. Itu klaim ke CC dan pasti kita terima untuk dikembalikan. Kalau saya daftarkan member baru bulan ini free tadi udah. Oke. Kalau menjual pakai landing page kayak apa ya Kak Novi? Mbak Din? Halo? Iya Mbak Din. Mbak Din? Gue stuck nih Mbak Din. Mbak Din? Iya. Suara aku nggak? Dengar. Aku soalnya sambil maaf banget ini ternyata harus screenshot gitu loh Mbak. Mbak. Iya. Kan jadi kalau menjual teman-teman kalau menjual pokoknya sebisa mungkin gunakan tools-tools yang sudah disediakan sama Oriflame. Dan saya saranin sih kalau bentuknya online, teman-teman kayaknya semuanya kalau PBS dapat semua ya kan Novi? Dapat. Pakai PBS aja deh, enak kan? Ya. Kalau slides nanti bisa diminta di BC-nya ya. Tuh. Buat kelas lagi ke member ya bisa. Kita sebenarnya slide ini bisa di-share juga nggak sih Mbak Din? Untuk share nanti ini kita bukan perbaikin, kita bagusin dulu Kak bentuknya karena ini kan tulisan banget gitu ya. Mungkin kurang menarik kali buat teman-teman. Jadi kalau menurut FJ ini nanti kita cakepin dulu gitu. Dan lebih simpel sih sebenarnya maksudnya, bukan hanya bagusin gitu kan. Iya. Tapi paling enggak biar teman-teman lebih mudah untuk membacanya, mencernanya sekaligus untuk men-share-nya.
seperti itu. Ini karena panelisnya, partisipannya SMA kan udah tinggi banget nih Kak pemahamannya, jadi kita pakai bahasanya Kak yang tinggi juga. Jadi kalau menurut FJ kita nanti punya simple format ya untuk bisa lebih enak. Gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya mereka itu mengakses e-learningnya kan Mbak Din kan? Oh iya, yang paling penting itu akses e-learning. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, habis ikut e-learning, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, cari bisinya. Gitu kan Novi? Betul. Sip. Jadi lebih mudah kan? Oke. Ada yang pesanannya belum datang, kemudian sudah mengklaim tapi belum ada kelanjutannya. Gimana tuh Novi? Hanya email saja. Pesanannya belum datang, kemudian sudah mengklaim tapi belum ada kelanjutannya. Di email ke mana tuh Kak biasanya? Harusnya ke sisi dulu kan? Ke sisi ya. Hubungin Bisi Kak, jangan lupa. Ya, itu yang ya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Teman-teman juga udah pada tahu ya kita punya customer service yang baru yang harusnya keren banget ya Kak Novi. Iya benar. Nanti besok-besok teman-teman insya Allah akan lebih baik lagi cara kita menangani klaim-klaim produk karena kita udah saat ini ke depannya juga akan lebih fokus di customer service atau customer experience. Ya lebih bagus lagi sih kan karena kan kita kan setiap tahun akan berbeda gitu kan dan itu juga untuk membantu teman-teman supaya lebih fokus lagi ya kan jadi nggak yang hal-hal yang kecil yang dipikirin tapi kita udah langsung hal-hal yang besar seperti itu gimana caranya punya title baru seperti gitu kan Mbak Dina. Iya, rata-rata semuanya menanyakan soal online marketplace ya, Shopee dan lain-lain. Saat ini kita bisa share sama teman-teman yang kita lakukan saat ini itu memang melakukan sweeping. Jadi kita punya satu tim khusus yang dia setiap hari itu nggak bosan-bosan untuk berselancar di dunia marketplace. Jadi kalau misalnya udah ada ketahuan nama orang dan nomor teleponnya terdaftar sebagai member Oriflame, biasanya langsung kita kasih surat cinta tuh ke Novi berupa jadi pemberhentian. Nah gimana dong kalau mereka itu nggak tahu kalau nggak boleh jualan di marketplace. Sayangnya untuk saat ini kita nggak bisa lagi kasih toleransi karena toleransinya kemarin udah cukup sih kayaknya. Jadi mulai saat ini yang kita lakukan memang langsung pemberhentian supaya bisa lebih tertib. Itu juga masih banyak juga sih yang ketemu gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah Oriflame nggak tinggal diam gitu ya, nggak diam aja gitu. Walaupun banyak sekali pasti hubungannya ke marketplace kayak begitu, tapi kita tahu Oriflame itu selalu bergerak lah gitu kan, kuncinya seperti itu. Iya, mungkin belum memenuhi ekspektasi teman-teman. Minta maaf sebelumnya, tapi ya ini saat ini nggak sama sekali nggak diem. Jadi kita setiap minggu itu yang di Terminate bisa 10 atau 20 member yang ketemu jualan gitu kan. Jadi nggak juga bosen, minggu depan lakukan lagi seperti itu. Masa kalau teman-teman tanya, masa nggak ada lagi aksi atau action yang lebih konkret dari itu? Jangan khawatir, pasti kita akan selalu mencoba mencari jalan yang paling baik teman-teman, tapi juga harus memikirkan strategi perusahaan juga ya ke depannya seperti apa. Gitu. Oke, Mbak Dina, iya. Pas banget kita menuju jam 4 ya kan Mbak Din kan? Yeay. Dan akhirnya selesai juga perjumpaan kita di Kode Etik e-learning dengan 2 modul, yang satu adalah untuk menjual, yang satu untuk merekrut ya. Jadi pastiin lagi Novi hanya remind aja ke teman-teman khusus Director Up yang bulan ini sudah mengikuti Kode Etik e-learning dan khususnya ini launching pertama kali untuk SMA ya, tapi Director Up yang sudah ikut hari ini
Anda lolos untuk mendapatkan bonus, dan pastiin ya untuk director up yang lainnya boleh share di komunitas ya, harus atau wajib hukumnya untuk mengakses kode etik e-learning, karena biar keluar bonusnya sayang banget kan, bonus Desember nggak keluar nanti ya kan. Terus khusus untuk di Januari 2021 untuk setiap new achiever director up juga wajib hukumnya mengikuti kode etik e-learning. Ya Mbak Dina ya, mungkin hanya itu aja yang Novi ingin sampaikan, dan semua materi akan kita share ke BC ya, ke region ya teman-teman. Jadi nanti kalian juga bisa untuk mendapatkan dari situ. Ya, terima kasih banyak Mbak Dina. Terima kasih Kak Novi. Mohon maaf kurang lebihnya.